Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Ibu Murdiana. Hari ini kita akan belajar fikih bab 3, yaitu tentang barang temuan atau disebut dengan luqotah. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Nah, setelah kita membaca doa, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu ingin memahami ketentuan barang temuan, membiasakan perilaku jujur dan tanggung jawab, serta peduli sebagai implementasi dari pemahaman terhadap ketentuan barang temuan. Menjelaskan ketentuan barang temuan menurut Islam, kemudian menjelaskan cara mengenalkan barang temuan kepada halayak umum. Tujuannya sudah dibacakan pembelajarannya, kemudian kita akan mengetahui apa itu barang temuan atau luqotah. Nah, dalam bahasa Arab, lam, qaf, to artinya sesuatu yang ditemukan atau didapat. Namun ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa al-luqotah itu menurut Muhammad Asy-Syarbini Al-Khatib ialah sesuatu yang ditemukan atas dasar hak yang mulia, tidak terjaga, dan yang menemukan tidak mengetahui pemiliknya. Menurut Al-Imam Taqiyya ad-Din Abu Bakar Muhammad Al-Husaini, al-luqotah ialah pengembalian harta yang mulia sebab tersia-siakan untuk dipelihara atau miliknya setelah diumumkan. Sedangkan menurut Idris Ahmad, makna al-luqotah ialah barang temuan karena jatuh dari tangan pemiliknya dan yang menemukan tidak mengetahui pemilik barang yang ditemukan. Nah, dapat disimpulkan dari beberapa pendapat tersebut bahwa barang temuan atau luqotah secara istilah ialah barang temuan, barang yang ditemukan di suatu tempat dan tidak diketahui pemiliknya. Kemudian kita melihat dasar hukum dari luqotah tadi. Dasar hukumnya tertulis dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Artinya, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Bukan hanya dalam surah Al-Quran saja dasar hukum luqotah ini, tetapi sudah diriwayatkan oleh hadis riwayat Darul Qutni yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. La yahillu malumri'im muslimin illa bi nafsim min. Artinya tidak halal harta seseorang muslim buat orang lain kecuali dengan kerelaan hatinya. Hukum pengembalian
Hukum pengambilan barang temuan. Nah, hukum pengembalian barang temuan ini banyak, ya. Ada yang wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Nah, bagaimana hukum itu bisa menjadi wajib? Begini, wajib apabila orang yang menemukan barang tersebut yakin bahwa dirinya mampu menjaga barang tersebut dan khawatir bila barang temuan itu jika tidak diambil, maka akan hilang sia-sia atau diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka itu hukumnya wajib. Nah, ada pula hukumnya menjadi sunnah. Nah, seperti apa sunnah itu? Nah, apabila penemu barang percaya bahwa dirinya mampu menjaga barang yang ditemukannya. Bila tidak diambil pun si penemu tidak khawatir barang tersebut akan hilang sia-sia dan tidak akan diambil oleh orang yang tidak dapat dipercaya. Itu maka sunnah hukumnya. Dan ada yang hukumnya makruh. Makruh seperti apa? Apabila penemu barang masih ragu-ragu, apakah dia akan mampu memelihara barang tersebut atau tidak. Bila barang tersebut tidak diambil, tidak dikhawatirkan terbengkalai. Nah, hukum juga dapat berubah menjadi haram. Seperti apa? Ya, apabila orang yang menemukan barang tersebut mengetahui bahwa dirinya sering terkena penyakit tamak, rakus, dan yakin bahwa dirinya tidak akan mampu memelihara harta tersebut sebagaimana mestinya, maka itu haram, ya. Dan terakhir adalah mubah, ya. Mubah ini apabila orang yang menemukan sebuah barang, maka ia boleh membiarkannya atau mengambilnya dan mengumumkannya. Jika dalam jangka waktu yang ditentukan pemilik belum datang, maka ia berhak untuk memilikinya dan menganggapnya sebagai barang titipan. Syarat dan rukun barang temuan. Nah, rukunnya ada 2. 1, orang yang mengambil. 2, barang yang ditemukan. Nah, syaratnya orang yang mengambil seperti apa? Tentu beragama Islam atau Muslim, adil, dan merdeka. Nah, syarat barang yang ditemukan. Barangnya tahan lama. Seperti emas, perak, dan sebagainya. Barang yang tidak tahan lama, contoh seperti makanan, tepung, buah-buahan. Kemudian ada barang yang memerlukan perawatan seperti padi yang harus dikeringkan atau kulit hewan yang perlu disamak. Kemudian ada lagi barang yang memerlukan perbelanjaan seperti binatang ternak. Nah, pada dasarnya binatang-binatang tidak termasuk luqatah tetapi dalalah atau binatang-binatang yang tersesat. Nah, binatang-binatang yang ditemukan oleh seseorang secara umum dapat dibagi menjadi 2, yaitu 1, binatang yang kuat. Kuatnya seperti apa? Mampu menjaga dirinya dari serangan binatang buas seperti binatang unta, kerbau, dan kuda. Dan menjaga diri dalam bentuk melawan atau melarikan diri. Nah, kemudian ada lagi yang kedua, binatang-binatang yang tidak dapat menjaga dirinya dari serangan binatang buas. Baik tidak mampu melawan maupun menghindari. Seperti apa? Anak kambing dan anak sapi. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hewan yang kita temukan tidak disebut luqatah lagi, tetapi dolalah, yaitu hewan yang tersesat. Kemudian, tata cara mengenalkan barang temuan. Bagaimana cara kita mengenalkan barang temuan? 1,
hendaklah mengamati ciri-ciri dari barang yang kita temukan. Ya, untuk apa kita mengamati ciri-ciri? Tujuannya adalah kita dapat mengumumkan barang tersebut ke semua orang. Kemudian, setelah kita lihat ciri-ciri benda tersebut, apa yang kita lakukan? Yaitu merawatnya. Nah, jika kita mampu merawatnya, ya kita jaga sampai barang tersebut ditemukan oleh pemiliknya. Namun, jika kita tidak mampu menjaga barang tersebut, maka kita menyerahkannya kepada kedua orang tua agar dapat dirawat sebelum ditemukan oleh pemiliknya. Kemudian setelah kita rawat barangnya, kita umumkan, ya, umumkan barang tersebut. Nah, waktu-waktu untuk mengumumkan benda-benda tersebut yang kita temukan tadi, jika barangnya itu memiliki nilai seperti emas tadi, maka kita harus menunggunya selama 1 tahun sampai pemiliknya menemui kita. Dan apabila benda yang kita temukan itu tidak memiliki nilai seperti makanan tadi, ya, maka waktunya hanya 3 hari atau 6 hari. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani dari Ya'la bin Murrah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang memungut sesuatu barang tercecer yang sedikit, misalnya seutas tali, 1 dirham atau seumpamanya, maka hendaklah diberitahukan selama 3 hari. Jika selama itu pemiliknya tidak datang, hendaklah disedekahkan. Gitu ya. Nah, baiklah anak-anak, begitulah penjelasan dari Ibu materi kita tentang barang temuan. Apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanya, dan apabila merasa kurang penjelasannya boleh kita lihat di bukunya. Oke? Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.